Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah Audi A4, sedan dari Jerman yang sejak kemunculannya pertama kali di Indonesia tahun 90-an belum pernah sekalipun menang bersaing melawan BMW seri 3 maupun Mercedes-Benz C-Class. Tapi generasi baru ini memiliki pendekatan yang berbeda. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Berkode B9, Audi A4 ini merupakan satu-satunya di kelasnya yang menggunakan sistem penggerak all-wheel drive di Indonesia. Hasilnya mobil ini memberikan pengendalian dan daya cengkram luar biasa yang tidak bisa disaingi rivalnya yang memang hanya two-wheel drive. Traksi dan daya cengkram itu benar-benar optimal baik di saat kering maupun di saat basah. Lantas dengan mesin 252 HP dan start yang optimal dari penggerak 4 roda, mobil ini bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam 6,1 detik. Itu kalau Anda menggunakan mode normal, hanya gaspol saja langsung 6,1 detik 0 sampai 100 km per jam. Tapi kalau Anda menggunakan fitur launch control yang sudah ada di mobil ini, hasil pengetesan kami di Indonesia dengan bahan bakar oktan 98, 0 sampai 100 km per jam menghasilkan 5,6 detik. Dan itu sudah berada di region sports car. Ada 3 hal yang membuat akselerasinya begitu cepat. Pertama, mesinnya 2000 cc dengan turbo yang bisa menghasilkan 252 horsepower. Lantas dia adalah satu-satunya di kelasnya yang menggunakan sistem penggerak 4 roda all-wheel drive yang disebut Audi sebagai Quattro, sehingga startnya tanpa spin sama sekali. Kemudian untuk pertama kalinya di Indonesia, Audi memasukkan A4 dalam format transmisi otomatis dual clutch. Artinya perpindahan giginya juga sangat sigap. Artinya dia adalah sedan premium yang paling cepat di kelasnya. Sama seperti generasi sebelumnya, Audi A4 ini tersedia dalam 2 konfigurasi penggerak. Yang pertama adalah all-wheel drive Quattro seperti mobil tes kami kali ini. Dan untuk versi two-wheel drive-nya adalah penggerak depan. Berbeda dengan BMW seri 3 dan Mercedes C-Class yang menggunakan basis penggerak belakang untuk two-wheel drive-nya. Tapi generasi terbaru A4 ini berbeda, dia tidak mesin melintang. Dia mesinnya menjulur ke belakang walaupun dalam format front-wheel drive. Ini membuat gearbox bisa ditempatkan lebih ke belakang yang membuat pembagian bobot alias distribusi bobot dari mobil ini semakin baik. Bukan hanya mesinnya yang potensial memajukan mobil ini seperti mobil sport, namun interior dari Audi A4 ini juga sangat memukau. Kabin dari Audi A4 ini memang wow, dia paduan dari desain, kualitas, dan teknologi. Kita lihat dari desain dulu. Estetikanya luar biasa. Semua bentuk itu dibuat untuk memanjakan mata. Dari mulai desain layar MMI-nya, desain AC climate control-nya, tombol-tombolnya, tuas transmisinya juga keren. Serta ini adalah setir paling bagus yang pernah ada di Audi A4. Kemudian kualitas, Anda tidak bisa meragukan kualitas yang ada di Audi, semuanya terasa solid dengan panel-panel empuk. Begitu juga jok kulitnya, bahkan jok kulit ini juga warnanya menyesuaikan dengan warna mobil yang Anda pilih. Jadi berbeda warna mobil yang Anda pilih, maka Audi juga akan memberikan warna jok yang berbeda. Kemudian teknologi, sekarang dia tidak kalah lagi dari BMW atau Mercedes-Benz, bahkan ada beberapa hal yang dia lebih baik dibandingkan BMW maupun Mercy di Indonesia. Yang pertama adalah MMI-nya, multimedia interface-nya sekarang sangat mudah untuk digunakan, kemudian tampilannya juga bagus dan fitur di dalamnya sangat lengkap. Bahkan kalau Anda memiliki iPhone, Anda tinggal hubungkan kabel ke slot USB yang ada di konsol ini, seketika dia akan berubah menjadi mode Apple CarPlay. Dan Apple CarPlay ini adalah yang pertama kalinya di segmen premium di Indonesia. Akan sangat mudah pengalaman Anda untuk membrowse handphone Anda dari MMI-nya ini. Kemudian AC-nya dia 3 zone, bukan dual zone. Jadi di belakang juga bisa mengatur suhu sendiri. Serta tombol pengaturnya ini adalah layar sentuh. Bukan layar sentuh, maksud saya tombol sentuh.
Jadi ketika kita menyentuh tombol ini, dia akan membesar fontnya. Jadi Anda tahu Anda akan mengatur bagian mana dari AC. Begitu juga dengan tombol memori radio ini juga adalah tombol sentuh yang bisa digunakan juga sebagai shortcut. Jadi Anda bisa menyentuhnya untuk melihat shortcut apa yang dipakai. Ini sebenarnya meniru ide BMW, tapi it's okay. Kemudian walaupun mobil tes kami kali ini masih memakai instrumen biasa, tapi dia juga sudah dilengkapi dengan layar tengah LED yang bisa menampilkan bahkan peta sekalipun. Tapi untuk unit yang dijual kepada Anda kalau Anda membeli Audi A4 Quattro, bukan instrumen ini yang dipakai karena ini adalah unit contoh, tapi teknologi terbaru dari Audi yaitu virtual cockpit. Dia full digital dan Anda bisa customize, Anda bisa ubah tampilannya juga, fitur-fitur yang bisa ditampilkan juga sangat banyak. Ini adalah kabin yang Anda tidak akan pernah bosan berada di dalamnya. Untuk bagasi tidak ada yang terlalu istimewa di sini. Space-nya juga mirip-mirip saja dengan seri 3 maupun C-Class. Mungkin dia sedikit lebih kecil tapi tetap memadai. Kemudian dia memakai ban serep. Dia bukan memakai ban run flat tire, dia masih memakai ban serep walaupun tipenya temporary. Dan yang menarik adalah disediakan gantungan untuk belanjaan-belanjaan plastik. Kalau Anda dari toko serba ada membeli sedikit barang, maka Anda bisa memakai gantungan ini. Serta disediakan juga listrik 12 volt di kanan, tapi memang dia tidak bisa di fold, tidak bisa dilipat kursinya, sehingga ini saja bagasinya tidak bisa diperluas. Jadi bisa dibilang kalau Audi A4 ini memiliki sistem penggerak, performa mesin, serta interior yang terbaik di kelasnya. Namun bagaimana rasanya ketika dijalankan di jalan raya? Bantingan suspensi mobil ini menyenangkan. Dia memang tidak seempuk BMW seri 3, dia masih ada kakunya terutama kalau melewati lubang yang besar. Tapi dia terasa halus. Gelombang kecil-kecil di jalan itu serasa ditiadakan oleh mobil ini sehingga terasa sangat tenang di dalam dan kebisingan ban juga sangat minimal. Kemudian posisi menyetir juga seperti Anda bisa expect dari sedan premium, sangat ergonomis. Serta penyaluran tenaga dari transmisi 7 speed dual clutch-nya juga halus. Biasanya transmisi dual clutch itu agak gugup di kemacetan, jadi dia seperti setengah kopling yang dilakukan oleh mesin dan kadang-kadang masih ada getaran. Ini tidak ada sama sekali. Smooth, tapi begitu berpindah gigi, apalagi pada saat kita akselerasi, dia berpindahnya sangat cepat dan tanpa ada getaran sedikit pun. Sangat asyik mengendarainya, padahal saya baru di mode comfort. Kalau kita masukkan ke mode dynamic, maka dia setir menjadi lebih berat, mesin menjadi lebih instan penyaluran tenaganya, serta transmisi juga lebih agresif. Tapi overall mobil ini adalah mobil yang sangat halus. Namun di sisi lain, harus diakui mobil ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kelemahan pertama adalah dia menggunakan footrest yang sangat useless. Karena kalau misalnya kaki kita pas di gas, footrestnya terlalu jauh. Kalau kaki kita pas di footrest, kaki kirinya, maka kaki kanan terlalu dekat ke gas. Jadi ini adalah footrest yang tidak bisa digunakan. Padahal kalau bisa digunakan, dia bentuknya itu sangat enak dan mengikuti kontur dari kaki. Kedua, armrest ini sebenarnya enak, tapi dia tidak bisa diatur tinggi rendahnya. Dia ini hanya untuk membuka dan dia tidak bisa maju mundur. Padahal kalau bisa diatur naik dan maju mundurnya, dia akan sangat ideal. Kelemahan ketiga adalah dia akomodasi bukan yang terbaik di kelasnya, serta posisi duduknya itu terlalu tegak. Kelemahan berikutnya adalah kami tidak meragukan bagian depan dan bagian belakang dari Audi A4 ini sangat cantik, apalagi dengan DRL yang begitu keren terlihat. Tapi sudah beberapa generasi ini desainer Audi sangat konvensional untuk bagian sampingnya. Padahal bagian samping adalah profil yang menunjukkan identitas mobil. Garis-garisnya tidak terlalu menarik dan cenderung mirip dari generasi ke generasi. Padahal BMW seri 3 maupun Mercy C-Class mereka tidak ragu untuk mengubah desain secara radikal. Saya akan tinggalkan frame dan Anda bisa nilai sendiri bagian samping dari Audi ini.
Meski begitu, di sisi lain di luar beberapa kelemahan tadi Anda juga mendapatkan sejumlah hal unik yang tidak didapatkan di rivalnya. Apple CarPlay yang akan membuat Anda yang memiliki Apple sangat menyenangkan untuk mengkonekkan gadget Anda ke mobil ini. Lantas audio yang dimiliki juga luar biasa. Dia menggunakan produk Bang & Olufsen dengan 14 speaker di sekujur interior dari mobil ini. Suaranya bukan sangat powerful dan detail, tapi juga dia bisa diatur stagingnya. Staging untuk penumpang depan, atau kalau Anda di belakang, staging untuk penumpang belakang. Kemudian dia juga memiliki sistem all-wheel drive yang itu tidak ada di rival lainnya di Indonesia. Lantas dia juga memiliki lampu LED interior yang sangat cantik kalau di malam hari. Ada di trim pintu, ada di cup holder, ada di kaki, ada di berbagai macam sisi dari interior ini. Dan bukan hanya terangnya alias brightness-nya yang bisa Anda setel, tapi juga pilihan warnanya. Total ada 30 pilihan warna untuk masing-masing item lampu tersebut. Buat Anda yang memiliki jiwa seni, Anda akan sangat senang. Berbeda dengan saya yang tidak punya jiwa seni, ketika saya memilih warna itu, kombinasinya saya jadi bingung, ini bagus atau enggak ya. Tapi minimal Anda punya banyak sekali pilihan untuk membuat interior ini paduan warna lampu LED-nya sesuai dengan mood Anda. Semua hal dan fitur tadi itu membuat bukan hanya pengendaraan mobil ini makin menyenangkan, tapi juga Anda merasa spesial. Anda merasa memiliki mobil di kelasnya yang memiliki fitur paling lengkap. Dan bukan hanya itu, walaupun mesinnya sangat bertenaga, tapi dia juga membakar bahan bakar secara sangat efisien. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Audi A4 ini mencatat 11,9 km per liter. Sementara di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 18,9 km per liter. Harus diakui itu adalah angka yang sangat impresif mengingat performa kuat dari mobil ini. Bisa dibilang mengendarai Audi A4 ini memang membuat kita merasa spesial, padahal sebenarnya ini bukan varian yang spesial. Varian spesial di Audi itu ada Audi S4, ada Audi RS4 kalau di tipe ini. Tapi dengan A4 Quattro ini, dengan beragam fiturnya, dengan mesin yang sangat bertenaga dan efisien, itu membuat Anda merasa investasi yang dikeluarkan untuk mobil ini tidak sia-sia. Dan itu memang strategi baru Audi di Indonesia. Sebenarnya saat mobil ini pertama kali resmi meluncur di Indonesia Juni 2016 lalu, Audi memiliki dua varian A4. Selain tipe Quattro yang merupakan termahal seperti mobil tes kami kali ini, juga tersedia varian di bawahnya bermesin serupa dengan tenaga lebih kecil yaitu 190 HP dan torsi 320 Nm. Penggeraknya juga hanya two-wheel drive dan fiturnya lebih sedikit dibandingkan tipe Quattro. Namun kini Audi tidak lagi menjual varian termurah seharga Rp999 juta on the road itu dan hanya menyediakan tipe Quattro dengan harga Rp1,25 miliar. Itu semua karena strategi baru dari Audi di Indonesia. Kalau Anda ingat generasi sebelum B9 ini, dia berusaha menyaingi BMW seri 3 dan Mercy C-Class itu di kelas paling bawahnya. Jadi mereka mengurangi fiturnya supaya harganya bisa kompetitif. Tapi Audi tidak akan bisa kompetitif melawan seri 3 maupun C-Class karena Audi didatangkan secara utuh, CBU, langsung dari Jerman. Sedangkan BMW seri 3 dan Mercy C-Class sudah memiliki perakitan sendiri di Indonesia sehingga menikmati keringanan pajak dan harganya bisa lebih murah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan harga di tipe terendahnya, sekarang strateginya adalah mereka sekalian aja memasukkan yang spek paling tingginya. Harga akan melambung, tapi minimal konsumen mendapatkan hal yang lebih dibandingkan pesaingnya. Jadi ini adalah strategi yang cukup cerdik di saat yang sulit. Ketika konsumen itu harus membayar lebih dan mendapatkan yang sama, lebih baik konsumen itu membayar lebih banyak lagi tapi mendapatkan hal yang tidak didapatkan oleh rivalnya. Itu strategi Audi sekarang. Jadi kalau Anda pakai Audi, Anda bisa yakin bahwa Anda mendapatkan spek yang tinggi. Lantas bagaimana kesimpulan kami tentang mobil ini? Wow, memang dia terasa sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Dia memang harganya juga loncat sangat jauh, tapi begitu juga dengan rasa mengendarainya serta fitur yang
dimilikinya. Sekarang dengan strategi baru Audi, ketika Anda memakai A4 di jalan, maka Anda bisa yakin bahwa Anda memang membeli mobil yang salah satu termahal di kelasnya, tapi juga salah satu yang terbaik dari segi pengalaman berkendara serta fitur yang diusungnya. Setidaknya itu membuat Audi mendapatkan satu identitas baru, bukan sekedar hanya melawan Mercedes-Benz dan BMW dengan spek yang sama namun harga lebih mahal. Jadi begitulah kesimpulan kami mengenai Audi A4 Quattro ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, serta komen. Kami juga ingin mendengar komentar Anda tentang mobil ini. Dan subscribe ke channel kami untuk info-info test drive mobil terbaru. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Dan jangan lupa mengisi polling kami di atas. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Thought I was crazy until I reached out and saw your hand there waiting for mine, like the stars had all aligned. And I breathe your aura, cannot leave your aura. You have me like gravity. You don't have to try it, it's just like a magnet. You have me like gravity. Desainer Audi itu sangat kontroversial, konvensional, bukan kontroversial.